ini strategi dan kultur yang bikin China dalam 40 tahun aja bisa transformasi dari negara miskin jadi economic superpower. Hey leaders, I'm Seiska, a business coach and your mindset shifter. Hari ini kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari dari pola bisnis dan juga leadership China. Fun fact, aku tinggal dan bekerja di China selama 17 tahun sebelum balik ke Indonesia dan akhirnya jadi business coach. Let me tell you, the experience completely changed my perspective tentang cara kerja, leadership, dan juga business mindset. So, ini strategi dan kultur yang bikin China dalam 40 tahun aja bisa transformasi dari negara miskin jadi economic superpower. Yang ketiga, yang paling jarang orang bahas, so watch until the end. Bagian 1, Historical Context and Hunger Mindset. China itu negara besar yang pernah jatuh miskin karena dijajah dan juga mengalami kelaparan secara massal. Pengalaman ini ya secara nggak langsung membentuk apa yang kita kenal sebagai hunger mindset. Mentalitas yang gue nggak mau balik lagi ke terpurukan ini. Jadi berbeda dengan Indonesia yang memang udah di-blessed with natural resources. Sedangkan orang China memiliki collective trauma tentang kemiskinan dan juga kelaparan. They will do anything to avoid going back to that state. Nah waktu sekolah dan kerja di China ya, surviving mode itu kuat banget ya. Karena populasi orang China itu kan banyaknya luar biasa. Jadi kompetisi itu juga tinggi. Jadi dari kecil udah dididik ya, fokus dengan hasil dan juga mencapai pencapaian yang tinggi biar bisa terpilih. Jadi bandingkan dengan mindset di Indonesia, itu terlalu nyaman, go with the flow. Jadi di Indonesia karena memang gak pernah mengalami level tentang yang namanya desperation yang benar-benar untuk membuat kita maju ke depan. Lesson number 1, hunger drive progress. Tapi bukan berarti kita harus suffer dulu ya. We can create artificial hunger by setting extremely ambitious goals. Biar kamu juga punya motivasi dan alasan kuat untuk maju melangkah. Bagian kedua, long term thinking. Di China ada sistem yang namanya 5-year plan, rencana 5 tahun. Sistem ini telah menjadi tulang punggung perencanaan ekonomi China sejak 1953 dan hingga saat ini pemerintah China secara konsisten menggunakan kerangka 5 tahun ini untuk mengarahkan pembangunan ekonomi dan juga sosial negara mereka. Nah, selain rencana 5 tahun ya, pemerintah China juga menetapkan yang namanya long range objectives atau tujuan jangka panjang hingga 15 tahun bahkan lebih. Seperti yang terlihat dalam dokumen 14th Five-Year Plan yang juga mencakup sasaran hingga tahun 2035. China ini terkenal dengan visi jangka panjangnya, misalnya target menjadi negara maju pada 2049, 100 tahun berdirinya RRT, dan juga target puncak emisi karbon sebelum 2030 dan netralitas karbon pada 2060. Sampai education system, mereka juga rancang untuk bisa menghasilkan skill yang dibutuhkan 20 tahun mendatang. Jadi kalau kita clear dengan destination kita jadi tahu nih arahnya kemana dan lebih punya persiapan. Soalnya external factors dalam hidup nggak bisa diprediksikan. Kalau ada tantangan datang, kita jadi bisa fleksibel nih dengan langkah apa yang harus kita ambil. Kita jadi punya strategi yang lebih baik lagi untuk menangani gangguan dari external factors. Bandingkan dengan banyak pengusaha Indonesia yang panik nih. Kalau 3 bulan profit turun dan langsung pivot bisnis. Akhirnya habisin waktu untuk bongkar pasang. Jangan reinvent the wheel. Long term thinking ini juga sebenarnya terkait dengan legacy mindset. Orang China itu bisnis bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk generasi berikutnya. Makanya mereka tuh willing to sacrifice short term comfort for long term gains. Yuk coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu udah punya visinya, long term plan, dan juga strateginya. Bagian ketiga, language structure and focus. Ini mungkin terdengar aneh, tapi language structure itu ternyata membentuk thinking patterns. Perhatiin ya cara kita menulis alamat di Indonesia itu jalan, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, negara. Sedangkan di China itu kebalikannya. Negara dulu, provinsi, kota, distrik, jalan, nomor. Ini mencerminkan cara berpikir loh. Di Indonesia kita tuh sering mulai dari detail kecil baru ke big picture. Sedangkan di China, they always start with
with big picture, baru drill down ke detail. Ini yang aku terapkan juga di business coaching aku. Sebelum kita fokus untuk misalnya menggali tentang sales atau marketing atau perintilan masalah dalam bisnis, selalu untuk mencari tahu sebenarnya tujuan kita itu mau kemana. Jadi fokus banget untuk mencari tahu visi kita apa, tujuannya, purpose kita, visi misi, nanti baru distrategikan secara detail sampai nanti bisa di breakdown menjadi 5-year plan, 3-year plan, dan juga 1-year plan yang nanti akan kita breakdownkan lagi lebih kecil lagi. Lesson number 3, always start with the big picture, kemudian breakdown ke detail secara spesifik, not the other way around. Di bagian 4, speed and execution. Ada joke di kalangan expat. Di Amerika kamu bilang itu impossible, artinya sangat sulit. Di China kamu bilang itu impossible, besoknya langsung udah jadi. Contohnya rumah sakit dengan kapasitas 1000 bed dibangun hanya 10 hari saat pandemi. Karena aku lama di China ya, aku tuh paham banget speed is competitive advantage. The principle behind this, done is better than perfect and fail fast, learn fast. Bandingkan dengan mungkin culture di Indonesia, meeting berbulan-bulan sebelum eksekusi, jadi lama banget, terlalu lama di meeting doang. So, dari China kita bisa belajar bahwa action really matters dan itu adalah pembeda utama mengapa China bisa menjadi economic superpower. Jadi percuma nih ya, kamu punya strategi dan juga ide bagus tapi nggak bisa dieksekusikan dengan cepat dan juga baik. Jadi lesson number 4, speed beats perfection in business. Launch, learn, iterate, repeat. Bagian kelima, the downsides and balance. Tentunya cara kerja China ini punya downsides-nya juga. Competitive culture and speed at all costs menghasilkan mental health issue dan juga relationship breakdown yang serius. Aku sendiri waktu pas kerja di China, I was a workaholic, kerja 24/7, basically hanya fokus kerja, hasil. Sampai aku tuh korbanin kesehatan aku sendiri atau connection dengan orang lain. Nah setelah balik ke Indonesia dan juga bergabung dalam family business, ini adalah lesson terbesar yang aku ambil. Kita tuh perlu loh untuk menyeimbangkan antara efisiensi ala China dan juga human touch ala Indonesia. Jadi dalam coaching practice aku selalu combine disiplin, speed, and strategic thinking ala China dengan kehangatan, flexibility, dan juga community focus yang ada di Indonesia. Lesson number 5, nggak perlu ekstrim ke salah satu. Sebagai pemimpin, kamu harus tahu loh kapan tegas, kapan lembut, kapan menggunakan logika, dan juga kapan menggunakan hati kamu. Indonesia punya potensi luar biasa banget dengan sumber daya alamnya dan juga tentu human capital kita. Jadi bayangin kalau kita bisa adopt positive elements dari China's work ethic dan juga long term thinkingnya. So drop komen di bawah, apa sih kultur bisnis China yang menurut kamu worth adopting dan juga kultur Indonesia nih yang bisa kita pertahankan. This is Coach Seska reminding you, learn from everyone but create your own leadership style. Aku minta bantuan kamu juga, bantu subscribe biar aku dan tim aku bisa semangat untuk buat konten dan sharing insights mengenai leadership dan bantu kamu jadi pemimpin Indonesia yang strategis, berkelas dan juga berdampak agar kamu siap loh untuk menjadi pemimpin masa depan untuk Indonesia emas. Like video ini, share ke teman kamu yang butuh video ini dan juga jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next video.